Hai guys, apa kabar kalian? Lama banget aku nggak ngupload video ya di YouTube. Buat yang baru ngeklik video ini, makasih banyak dan welcome. Kenalin, aku Gita. Dan ini adalah video pertama aku tentang storytelling. Karena pada dasarnya aku tuh emang suka banget yang namanya nonton, terus cari tahu, dan juga sharing sama teman-teman tentang kasus-kasus atau misteri dan juga kisah-kisah horor yang menarik dan terjadi di sekeliling kita. Dan kali ini aku pun juga mau berbagi nih sama kalian tentang suatu kasus yang bener-bener bikin perasaan kita tuh jadi nggak enak gitu loh. Tapi sebelum itu disclaimer dulu ya guys, aku ini bukan profesional storyteller. Jadi kalau ada kata-kata yang salah atau pembawaan aku yang tidak baik, mohon maaf ya. Oke, kebetulan karena saat ini aku lagi berada di Jepang, jadi untuk kasus pertama aku yang mau dibahas di video ini nggak jauh-jauh dari negeri Sakura ini. Jadi nih guys, ada misteri kasus pembunuhan mahasiswi Jepang yang bernama Junko Kobayashi yang sudah 25 tahun belum juga terpecahkan hingga saat ini. Bahkan polisi pun sudah memeriksa 76.000 saksi dan mengumpulkan sekiranya 1.100 petunjuk tentang kasus ini. Namun pelaku pembunuhan perempuan 21 tahun itu belum juga tertangkap. Gimana sih kejadian lengkapnya? Let's get started. Junko Kobayashi ini adalah salah satu mahasiswi jurusan Bahasa Inggris di Universitas Sophia di Tokyo. Selama di kampus, Junko Kobayashi ini tuh adalah gadis yang periang dan dikenal sangat aktif untuk berpartisipasi dalam kegiatan atau klub-klub yang ada di kampus. Selain juga dia aktif dalam berbagai kegiatan dan klub, dia juga sering mengajari anak-anak belajar bahasa Inggris. Jadi cita-cita Junko ini sangat ingin sekali menjadi jurnalis yang handal di Jepang. Untuk informasi aja, diberitakan bahwa 2 hari setelah kejadian naas yang menimpa dirinya itu, seharusnya dia berangkat ke Amerika Serikat untuk melanjutkan pendidikannya. Informasi juga didapat bahwasannya rumah dari Junko Kobayashi ini tidak jauh berbeda dibanding rumah-rumah di sekitarnya. Rumah Junko ini terdiri dari 2 lantai dan berjarak sekitar 1.300 meter dari stasiun JR-nya Kanamachi. Jadi hari itu adalah tanggal 9 September 1996. Hujan terus mengguyur Tokyo sejak pagi hari. Ayah Junko yang bernama Kenji Kobayashi sedang pergi menuju Fukushima untuk bekerja. Junko pada saat itu sedang berada di rumah bersama ibunya. Sekitar pukul 15.00, Junko turun dari kamarnya di lantai 2 menuju kamar mandi dan sempat berpapasan dengan ibunya yang akan berangkat bekerja pada saat itu. Dan dia sempat bertanya sama ibunya, "Loh, emangnya mama mau tetap naik sepeda nih, hujan-hujan kayak gini?" Gitulah kurang lebihnya dia bertanya pada ibunya pada saat itu. Itu merupakan percakapan terakhir yang diketahui oleh publik sebelum kejadian naas itu terjadi. Pukul 15.50, ibunya Junko akhirnya berangkat bekerja dan meninggalkan pintu depan rumahnya dengan posisi tidak terkunci. Tak lama dari waktu tersebut, merujuk keterangan dari seorang pejalan kaki yang melintas di depan rumah Junko pada saat itu, sekitar pukul 16.15, api belum terlihat dari rumah Junko. Namun, pukul 16.35, api dilaporkan sudah muncul dari rumah Junko, dan pukul 16.39, seorang warga melapor kebakaran tersebut kepada dinas pemadam kebakaran. Dan api baru bisa dipadamkan pukul 18.00 serta seluruh isi rumah sudah hangus terbakar. Petugas pemadam kebakaran menemukan tubuh Junko berada di dalam rumah. Kemudian mereka segera membawa ke rumah sakit walaupun mereka sudah tahu bahwa Junko ini sebenarnya sudah tewas bahkan sebelum kebakaran itu terjadi. Petunjuk yang didapat di lokasi kejadian setelah olah TKP oleh polisi ada beberapa poin nih guys. Yang pertama, saat ditemukan, tubuh Junko dalam keadaan terbungkus oleh selimut ayahnya berada di lantai 2, mulut dan tangannya terplester dengan kuat, sedangkan kakinya diikat oleh stocking. Kaki Junko diikat dengan simpul karage yang biasanya diketahui itu adalah simpul yang digunakan untuk mengikat kimono. Dan polisi meyakini kedua tangan Junko ini diikat setelah dia dibunuh. Yang kedua, polisi menemukan luka tusukan di 6 tempat berbeda di lehernya Junko. Dan yang terbanyak itu berada di area sebelah kanan
Dan dari hasil autopsi, Junko diduga dibunuh dengan pisau kecil selebar 3 cm dan panjang kurang lebih 8 cm, mirip seperti pisau buah. Yang ketiga, plester yang digunakan untuk mengikat tangan dan mulut itu diproduksi di sebuah pabrik di prefektur Shizuoka setelah Januari 1994. Perekat ini memiliki lebar 50 mm dan panjang 25 meter. Yang keempat, 13 tahun setelah kejadian tersebut, tepatnya pada Januari 2009, polisi menemukan bukti penting pada plester yang digunakan oleh pelaku, di mana di sana terdapat 3 jenis bulu anjing yang berbeda pada pita perekat tersebut. Sedangkan keluarga Junko ini diketahui tidak pernah sama sekali memelihara anjing di rumah mereka. Polisi meyakini bahwa kemungkinan besar pelaku ini tinggal di daerah atau dia sendiri itu tinggal dengan dikelilingi oleh banyak anjing. Petunjuk yang kelima, ditemukan sebuah kotak korek api di dekat altar Buddha di lantai 2 yang telah terjatuh di dekat pintu masuk di lantai 1. Korek api ini diyakini telah digunakan oleh pelaku untuk menyalakan api pada saat itu. Petunjuk yang keenam, meskipun sebagian besar rumah dari Junko Kobayashi ini hangus terbakar, polisi masih dapat menemukan beberapa jejak darah yang diyakini bukan milik Junko, melainkan milik dari si pelaku. Dan hasil pemeriksaan menemukan golongan darah tersebut bergolongan A dengan DNA seorang pria yang diduga adalah milik pelaku. Petunjuk berikutnya, pada Agustus 2020, petunjuk baru ini didapatkan oleh kepolisian setelah seorang perempuan yang berusia 46 tahun mendatangi Kenji yang tengah diwawancarai media massa. Perempuan itu mengatakan dengan yakin sekali ingatannya akan 25 tahun yang lalu karena pada saat itu adalah hari yang sangat penting dan bersejarah bagi keluarganya. Dan pada saat itu pun si perempuan ini juga berusia sama dengan Junko, yaitu 21 tahun. Keterangan perempuan ini mengatakan bahwa sekitar pukul 15.30 saat sebelum kejadian, dia sedang mengendarai sepeda menuju rumah temannya dan melalui rumahnya Junko. Dan ketika itu dia tuh berpapasan sama orang yang sangat mencurigakan yang berada di jalan sekitar 15 meter dari tempat kejadian dan menatap tajam ke lantai 2. Oh my god, aku merinding banget. Sendirian guys. Pria itu kurus dan menggunakan mantel oker berwarna kuning dan mantel itu terlihat besar. Dia tampak berusia 50 atau 60-an tahun dan bertubuh kecil di sekitar 150 sampai 160 cm. Si perempuan ini menyebutkan saat itu adalah musim gugur yang agak dingin dan pria mencurigakan tersebut memiliki payung yang berwarna hitam terbuka dan menutupi dirinya gitu. Dan ketika perempuan itu kembali ke rumah dan kembali melewati rumah Junko, garis polisi sudah terpasang di tempat kejadian dan terlihat pemadam kebakaran sedang memadamkan apinya. Kemudian petunjuk berikutnya, polisi berhasil membuat ilustrasi 3D untuk menggambarkan situasi kejadian pada saat itu. Jadi, walaupun kepolisian sudah memeriksa kurang lebih 76.000 saksi dan mengumpulkan sekiranya 1.100 petunjuk pada kasus ini, tapi pelaku serasa semakin menjauh dan tak kunjung ada titik cerah dari kasus ini. 13 tahun berlalu setelah kejadian yang dialami Junko Kobayashi, tepatnya kembali pada September 2009, seorang lulusan perguruan tinggi yang berusia 21 tahun yang bernama Yukari Ogino ditemukan tewas dalam kondisi yang sama seperti yang dialami Kobayashi. Awalnya, polisi mencurigai kedua kasus ini mungkin saja terhubung. Setelah sebulan penyelidikan, polisi menangkap Tatsumi Tateyama, seorang pria berusia 52 tahun, tertangkap kamera sedang mengambil uang dengan menggunakan ATM dari Ogino. Tateyama mengaku dia memang membunuh Ogino, tetapi dia tidak memiliki hubungan dengan kasus Kobayashi. Setelah 23 tahun berlalu, tepatnya pada tahun 2019, yaitu di tanggal 9 September 2019, ayah dari Junko, Kenji Kobayashi, muncul ke publik untuk meminta agar orang-orang memberikan informasi apa saja yang dapat membantu polisi untuk mengungkap siapa sih pelaku yang membunuh putrinya tersebut. Ayahnya pada saat itu sudah berusia 73 tahun dan dia sempat merilis pernyataan kehidupan, mimpi, dan harapan Junko semuanya telah dicuri darinya. Saya tidak akan pernah memaafkan orang yang telah melakukan hal ini. Saya tidak bisa berdiam diri saja mengetahui bahwa pembunuhnya mungkin saja masih hidup dan melakukan aktivitas kesehariannya. Nggak tahu deh gimana hancurnya perasaan seorang ayah pada saat itu. Untuk itu polisi menawarkan hadiah 3 juta yen untuk
informasi apa saja yang mengarah pada penangkapan. Keluarga korban juga menawarkan 5 juta yen lagi, sehingga total hadiah yang ditawarkan adalah 8 juta yen atau lebih dari 1 miliar rupiah untuk siapapun yang bisa memberikan informasi sekecil apapun dalam mempermudah penyelesaian kasus ini. Tapi kalau dilihat lagi dari perkataan saksi, terutama tentang sosok laki-laki yang mencurigakan tersebut, di tahun 1996 saja diperkirakan usianya 50-60 tahun. Berarti di tahun 2022 ini, jika pelaku masih hidup, dia kira-kira sudah berumur 60-70 tahunan nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba share komennya di bawah ya. So guys, itu dia salah satu kasus yang sampai sekarang masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Siapa pelaku dari pembunuhan Junko Kobayashi ini? Semoga Junko Kobayashi memperoleh keadilan yang seharusnya. Sedikit tegang, benar-benar ngerasa bahwa kejadian apapun itu sangat mungkin sekali terjadi pada siapapun. Makanya kalau aku pribadi lebih takut dengan manusia dibandingkan dengan yang namanya hantu-hantu atau makhluk-makhluk apapun itu. Karena manusia itu bisa lebih kejam dari iblis. Oke guys, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Jadi harus tungkaren, aku bakalan ngupload video 2 kali dalam seminggu, yaitu Rabu dan Sabtu ya guys. Dan juga jangan lupa follow IG aku ya guys, @agitas23. Dan DM aku atau komen di bawah apa sih ide-ide yang menarik atau kalian punya cerita-cerita yang mau dibahas gitu, pengen tahu lebih lanjut, komen di bawah ya atau DM ke aku aja untuk kita bahas di video-video berikutnya. Sekian dulu ya guys, arigato, see you.